Soal yang pertama, seorang pasien perempuan usia 27 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Saat bidan melakukan anamnesis, ia mengeluh selalu mual dan muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan diketahui keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, denyut nadi 84 kali per menit, frekuensi pernafasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pemeriksaan penunjang untuk mendukung penegakan diagnosis kasus tersebut adalah A. Urin HCG, B. Urin aseton, C. Urin reduksi, D. Urin protein, E. Urin glukosa. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasien tersebut adalah pemeriksaan urin HCG. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kadar HCG dalam tubuh. HCG adalah suatu hormon yang dihasilkan embrio. Hormon ini akan meningkat dalam urin dan darah seminggu setelah masa konsepsi. Hormon HCG dilepaskan ke dalam indung telur. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan progesteron yang bersifat menahan haid berikutnya. Jadi jawaban yang tepat di sini teman-teman adalah A. Urin HCG. Soal yang kedua, seorang perempuan usia 27 tahun, status obstetri G1 P0 A0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke poliklinik kandungan. Ia mengeluh mual muntah setiap makan. Hasil pemeriksaan kondisi pasien umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Cara mengatasi keluhan pada kasus tersebut: A. Mengkonsumsi makanan asam, B. Mengkonsumsi makanan pedas, C. Mengkonsumsi coklat sedikit demi sedikit, D. Makan sedikit demi sedikit, E. Mengkonsumsi makanan bersantan. Jawaban yang benar teman-teman yaitu mengkonsumsi makanan sedikit demi sedikit. Tindakan untuk mengatasi keluhan pasien adalah makan sedikit tapi sering. Oke, jawaban yang benar teman-teman D. Makan sedikit tapi sering. Soal yang ketiga, seorang perempuan berusia 22 tahun, status obstetri G1 P0 A0, usia kehamilan 13 minggu, datang ke BPM mengeluh mual muntah. Data yang diperoleh dari pemeriksaan KU ibu baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, frekuensi pernafasan 20 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Pendidikan kesehatan yang diperlukan untuk pasien tersebut adalah A. Senam hamil, B. Perawatan payudara, C. Nutrisi, D. Mobilisasi, E. Kebutuhan istirahat. Penkes yang diperlukan untuk ibu pada kasus tersebut adalah pemberian penkes tentang nutrisi atau gizi. Selama ibu mengalami mual dan muntah, ibu akan mengalami gangguan pemenuhan nutrisi elektrolit tubuh. Oleh karena itu, bidan harus memberikan konseling nutrisi seperti perlunya ibu mengkonsumsi zat besi, karbohidrat kompleks, protein, dan beberapa jenis vitamin lainnya. Jadi jawaban yang tepat teman-teman itu adalah C. Nutrisi. Soal yang keempat, bidan merujuk pasien usia 28 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 36 minggu, ke RSUD dengan kondisi pasien tidak sadar serta mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110, denyut nadi 100 kali per menit, frekuensi pernafasan 16 kali per menit, denyut jantung janin tidak teratur, serta terdapat udem pada wajah, tangan, dan kaki. Berdasarkan data subjektif pasien, diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Eklamsia, B. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, E. Superimposed preeklamsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu tekanan darah 160/110, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit,
DJJ irregular atau tidak teratur, serta terdapat udem pada wajah, tangan, dan kaki, maka diagnosis pada kasus tersebut adalah eklamsi, di mana eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil yang diikuti dengan kejang akibat hipertensi gestasional yang terjadi sebagai kelanjutan dari gejala preeklamsi. Jadi jawaban yang tepat di sini teman-teman adalah A, eklamsi.